Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung partai pada pemilu 2024. Deklarasi ini otomatis menggugurkan dua bakal calon lain yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Apakah dengan mengusung Anies Baswedan menjadi strategi Nasdem untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti? Kita bahas hal ini bersama dengan Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bapak-bapak, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, mengapa akhirnya Nasdem menjatuhkan pilihan terhadap Anies Baswedan di antara dua nama lainnya, Ganjar Pranowo dan juga Andika Perkasa? Ya, ini tentu seirama dengan hasil keputusan Rakernas. Rakernas mengamanatkan Pak Surya Paloh untuk memilih satu nama dan tadi diumumkan satu nama tersebut. Dan kalau kita merujuk Rakernas, Puspa itu Pak Surya diberikan tenggat waktu kurang lebih 3 bulan ya. Nah ini tanggal 3 Oktober jam 10 pagi kita deklarasikan nama Pak Anies Baswedan. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan dari tiga nama menjadi satu nama. Yang pertama adalah alasan objektif. Kita menghadapi sebuah situasi kompleksitas krisis global, bagaimana hari ini kompetisi perebutan sumber daya yang sangat luar biasa. Yang kedua, situasi nasional perasaan kita tadi disampaikan dalam pidato Pak Surya Paloh ya. Nah, ini kemudian merujuk kepada tantangan kepemimpinan kita di 2024. Itu yang menjadi alasan objektif bagaimana kemudian Partai Nasdem memilih Pak Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Alasan subjektifnya yang pertama adalah bagaimana otoritas moral ada pada Pak Anies itu menjadi preferensi kami. Yang kedua adalah komitmen konstitusional Pak Anies sendiri. Dan yang terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh adalah kapasitas, kapabilitas Pak Anies yang sejauh ini cukup mumpuni ya. Itu menjadi dua alasan bagaimana keputusan Partai Nasdem untuk kemudian berlabuh kepada Pak Anies Baswedan. Oke, Bang Willy, tapi banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya begitu. Banyak pihak yang menganggap seolah-olah deklarasi ini terlalu terburu-buru, mengingat sampai saat ini juga Anies Baswedan sampai nanti pertengahan Oktober masih menjabat menjadi gubernur. Kemudian masih juga ada dalam pusaran KPK dan Formula E. Tanggapan Nasdem? Ya, tadi sudah dijawab oleh Pak Surya dalam konferensi pers ya, dalam tanya jawab sama media ya. Pertama tentu merujuk kepada keputusan hasil Rakernas sendiri, itu tidak ada hal yang mendadak, nggak ada ya Puspa. Sesuai dengan timeline yang sudah kami bangun, kurang lebih 3 bulan setelah Rakernas akan diumumkan satu nama. Yang kedua adalah preferensi yang paling penting adalah lebih baik mencalonkan Anies sebagai calon presiden dengan standing point Gubernur DKI ketimbang mantan gubernur ya. Itu kan menjadi price tersendiri, menjadi harga tersendiri bagaimana Nasdem mengusung gubernur DKI yang masih eksis untuk menjadi RI 1 ya. Ini menjadi pertimbangan kami setelah mendapatkan beberapa masukan. Dan yang penting juga bagaimana rilis survei CSIS, sebuah lembaga yang kita tahu sepak terjangnya ya ketika Anies dipasang atau dipertandingkan dengan siapa saja, dihadapkan dengan siapa saja, Anies memiliki posisi elektoral yang signifikan. Walaupun data elektoral itu suatu hal yang dinamis, tapi setidak-tidaknya itu memiliki kekuatan atau modalitas yang cukup signifikan ya. Dan yang terakhir tentu kami juga sudah berkomunikasi sangat intensif dengan beberapa partai dan benang merahnya itu ada pada Pak Anies Baswedan sendiri. Baik, saya ke Pak Burhanuddin. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tadi benang merah ke beberapa partai karena menggandeng Anies Baswedan, Pak Burhanuddin melihat deklarasi ini memilih Anies sebagai baca pres dari Partai Nasdem.
Apakah ini sudah tepat? Apakah ini langkah yang tepat? Apakah sudah cocok dengan strategi Nasdem untuk memenangkan pemilu 2024? Tentu menentukan nama Anies Baswedan sebagai bakal capres Partai Nasdem itu punya resiko ya, punya peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah memperbesar captive market Nasdem yang selama ini agak kurang bagus di beberapa segmen wilayah seperti di Jawa Barat, Banten, DKI, dan sebagian Sumatera. Sementara Anies justru memiliki konstituen atau dukungan elektoral yang kuat di basis-basis itu. Tetapi saat yang sama juga punya risiko politik elektoral yang tidak kecil, karena Nasdem adalah peraih suara terbesar dari segmen non-Muslim berdasarkan pemilu 2019. Dan saat yang sama ada kantong-kantong non-Muslim di Indonesia bagian timur yang selama ini menjadi lumbung suara Nasdem. Yang dengan pencalonan Anies Baswedan itu punya risiko politik mereka akan lari. Tetapi setidaknya ada captive, ada potensi suara yang bisa digali di basis-basis Jabar, Banten, DKI, dan Sumatera yang secara elektoral itu jauh lebih besar dibanding basis suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menurut saya menarik dari sisi timing adalah timingnya itu sangat berdekatan dengan pemberitaan koran Tempo yang mengklaim salah satu pimpinan KPK mencoba untuk menjegal Anies Baswedan dari sisi kasus hukum. Yang kedua, dari sisi timing itu juga bisa problematik karena kalau kita baca analisis media sosial, itu banyak yang mempertanyakan kenapa deklarasi capres dilakukan sehari setelah tragedi Kanjuruhan. Jadi tidak salah kalau kemudian ada yang mencoba mengait-ngaitkan dengan apa yang rame di WA, yaitu strategi preemptive strike. Jadi dengan nominasi Mas Anies, maka KPK tidak boleh macam-macam. Jadi preemptive strike di sini adalah jangan sampai ada upaya kriminalisasi orang yang sedang bertarung menuju 2024. Dan Nasdem, tanda kutip, mengorbankan diri untuk Anies Baswedan supaya jangan sampai terjadi hal yang tadi saya sebut. Jadi sepertinya situ yang lebih menjelaskan mengapa timingnya itu dilakukan tanda kutip secara mendadak dan tidak jauh waktunya dibanding pemberitaan koran Tempo dan tragedi Kanjuruhan. Oke, di luar peluang dan juga resikonya, saya kembali ke Bang Willy. Di luar peluang dan resiko tadi yang disebutkan oleh Pak Burhanuddin, dengan mengusung Anies Baswedan akhirnya sebagai bakal calon presiden 2024 dari Nasdem, ini juga menjadi apa? Strategi Nasdem untuk akhirnya bisa mengupayakan memenangkan Pilpres 2024 dan juga bisa bergabung atau berkoalisi dengan PKS? Nasdem, Puspa, selalu menjadi partai pionir dalam banyak keputusan politik penting di Republik ini. Ingat bagaimana 2014 ketika PDI Perjuangan tidak memiliki kecukupan tiket untuk mengusung, Nasdemlah yang pertama kali memberikan kata ya kepada Bu Mega untuk mengusung Jokowi ya, dan itu dengan sebuah basis politik tanpa syarat di tengah partai-partai lain memberikan syarat yang waktu itu tidak rasional bahkan tidak waras ya. Jadi yang kedua ketika Bung Burhan ingat ketika partai-partai memberikan mahar yang sangat luar biasa gila-gilaan, hadir dengan tanpa mahar pada pilkada. Yang ketiga adalah ketika periode kedua Jokowi belum mau dimulai, Nasdemlah partai pertama yang mendeklarasikan 2 periode Jokowi sebagai capres. Nah di sini Nasdem tadi dalam pidato Pak Surya menyampaikan why not the best. Paling penting adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat, memberikan putra terbaik kepada rakyat, sehingga itu satu, Nasdem memiliki standing point harga bagaimana kualitas pemimpin itu sebagai sebuah rujukan, dan itu yang dimenangkan, yang diuntungkan adalah rakyat sendiri. Yang ini kan kemudian membuat hal-hal yang lain tidak lucu-lucuan ya. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak pernah dimenangkan, itulah pesan Bung Syahrir pada kita. Apapun hidup ini
apapun pilihannya memiliki semua resiko ya. Yang tidur aja itu bisa mati ya. Jadi itu sebuah pilihan yang rasional memiliki batas. Tapi hal yang paling urgent bagi politik Indonesia hari ini adalah Nasdem menjadi pionir bagi sebuah standar politik. Tidak perlu kader internal, tapi mempersembahkan putra-putri terbaik sebagai pemimpin bangsa yang sesuai dengan zeitgeist-nya. Apa itu tantangan zamannya, tantangan global, tantangan nasional, dengan standpoint bahwasanya tidak penuh kebencian. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi hari ini secara terbuka kami katakan tadi harus dilanjutkan dan proses pembangunan itu harus berkelanjutan. Jadi proses yang harus kita lihat, Puspa, adalah spirit Nasdem selalu menjadi pionir bagaimana proses politik itu selalu kualitatif dari masa ke masa. Di sanalah kemudian Pak Surya hadir. Ya ada resiko untuk menjadi mengorbankan diri, itu sah-sah saja. Itu pilihan rasional politik. Segala sesuatu, enang rugo, enang rupo, itu bahasa pepatah Jawa ya. Tentu hal-hal ini sudah kami pertimbangkan sematang mungkin, dan ini semata-mata sebagai sebuah landasan niat baik untuk republik yang lebih baik juga. Baik, tapi kalau kita flashback, kita tarik ke 2019, Nasdem kita tahu justru mendukung capres-cawapres lawan. Saya ke Pak Burhanuddin. Tapi sekarang justru memberikan dukungan penuh begitu. Tadi menyatakan memberikan dukungan penuh sebagai bakal calon presiden kepada Anies Baswedan. Anda melihat ini apa? Strategi untuk menyiasati ambang batas untuk membangun koalisi juga atau seperti apa, Pak Burhanuddin? Gini Puspa ya, Anies Baswedan bukan figur yang menjadi brand partai politik tertentu. Ini juga membantu Nasdem untuk merasionalisasi mengapa Anies Baswedan yang dipilih sebagai capres dibanding misalnya dengan Ganjar Pranowo. Karena kalau misalnya mengusulkan Ganjar Pranowo, Ganjar ini mereknya udah merek PD Perjuangan dan tentu ada sopan santun politik kalau misalnya mencalonkan kader partai lain. Nah yang kedua, bagaimanapun Anies Baswedan ini bukan politisi tanpa modal. Beliau punya modal elektoral yang cukup lumayan, top 3. Ya. Dan masih punya potensi menang karena perbedaan peringkat pertama, kedua, dan ketiga itu tidak terlalu jauh secara statistik. Artinya ada hitung-hitungan juga mengapa Anies Baswedan yang dipilih. Yang ketiga, ketika Anies yang non-partai dipinang oleh Nasdem pertama kali, ya, sebelum partai lain meminang Anies Baswedan, maka asosiasi Nasdem dengan Anies itu diharapkan punya kotel efek kepada Nasdem yang meminangnya pertama kali. Nah, kotel efek ini diharapkan membantu Nasdem terutama meningkatkan suara di dapil-dapil yang merupakan basis pendukung Anies. Contoh, Jawa Barat di 2014 dari 91 kursi itu hanya menyumbang 1 kursi buat Nasdem. 2019 dari 91 kursi yang tersedia di 11 dapil di Jabar hanya menyumbang 5 kursi saja buat Nasdem. Nah di Banten 1 pun tidak kursi yang berhasil diperoleh oleh Nasdem. Nah kalau misalnya Anies diasosiasikan dengan Nasdem, diharapkan ya suara pendukung Anies lari ke Nasdem. Belum tentu, karena kita harus uji. Jangan-jangan yang terjadi justru sebaliknya. Capresnya Anies yang dipilih oleh pendukung Anies, tetapi partainya bukan Nasdem. Ini kan sangat mungkin. Nah, tetapi lagi-lagi sebagai sebuah eksperimen politik, sebagai sebuah ijtihad politik, ya kita tes. Nah, ujian pertamanya adalah apakah Nasdem sukses atau tidak mendapatkan mitra partai, karena suara Nasdem tidak cukup untuk mengusung Anies secara sendirian. Masih perlu minimal 2 partai menengah untuk bisa mendapatkan boarding pass pencapresan buat Anies Baswedan nanti. Oke. Dengan dukungan penuh yang diberikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh kepada Anies Baswedan untuk menjadi baca pres, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akhirnya menjadi cawapres, bakal calon wakil presiden ini. Saya nanti akan tanyakan langsung ke Bang Willy, tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom, masih bergabung bersama saya. Ada Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Tadi pertanyaan terakhir saya sebelum jeda, siapa akhirnya nama atau bakal calon wakil presiden yang juga mungkin akan mendampingi Anies Baswedan? Tadi Surya Paloh atau Ketua Umum Nasdem menyebutkan ada dukungan penuh yang diberikan kepada Anies Baswedan. Bang Willy, kemudian nanti cawapresnya ini, bakal calon wakil presidennya ini akan ditentukan oleh siapa? Apakah menunggu diskusi politik dengan koalisi atau memang menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan? Ya, persis sama dengan apa yang menjadi statement dari Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Dalam klausul itu ditandaskan bahwasannya terkait dengan calon wakil presiden kami menyerahkan, memberikan amanah ke Anies Baswedan untuk memilih dan menentukannya. Kami tentu tidak ingin praktek kawin paksa ya, yang menjadi trauma Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya itu terjadi. Tentu faktor kemisteri harus kita kedepankan dalam hal ini, Puspa, dan faktor komplementari ya. Kami tentu berharap itu menjadi duit tunggal ya, menjadi duet maut ya, kalau bahasa Pak Surya itu five star duet ya. Jadi tentu saling harus melengkapi satu dan lainnya untuk kemudian sesuai dengan tantangan zaman, kebutuhan kita. Tidak semata-mata faktor elektoral, tapi juga faktor variabel-variabel yang lain ya. Tentu juga ini menentukan bagaimana musyawarah dengan partai-partai pengusung ya. Jadi preferensi boleh, tapi kemudian bagaimana keputusan akhir itu ada di tangan Pak Anies sendiri. Itu sudah bulatan tekad dari kami dari Partai Nasdem. Oke, artinya sampai saat ini belum ada sejumlah nama, Bang, yang memang mungkin akan dipilih oleh Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon wakil presiden? Partai Nasdem sendiri tidak memiliki preferensi ya. Kami serahkan pada Pak Anies, dan itu juga kemudian menjadi ruang yang sangat terbuka dengan partai-partai koalisi ya. Disinilah kemudian seninya dalam bernegosiasi, disinilah kemudian ruang toleransi itu dibangun ya. Bagaimana kemudian musyawarah sama dengan partai-partai lain untuk kemudian siapa yang akan menjadi pendamping Pak Anies, khususnya cawapres nanti, itu kita hasilkan dalam arah mufakat. Nanti kita lihat dinamikanya akan seperti apa. Jelas dari Partai Nasdem kami tidak memiliki stok dari internal Partai Nasdem. Oke, Pak Burhanuddin, kalau melihat tadi nampaknya seluruh keputusan untuk mencari bakal calon wakil presiden Anies Baswedan ini diberikan kepada Anies begitu. Apakah tidak beresiko atau seperti apa melihatnya indikator politik? Ya, dalam politik selalu ada ruang panggung depan, ada front stage, ada backstage. Ya. Nah, kita media atau kalangan akademisi tidak punya akses yang cukup mewah untuk bisa melihat apa yang terjadi di panggung belakang, di backstage. Nah, tentu apa yang disampaikan Bang Surya atau Mas Anies tadi dalam deklarasi pagi ini, itu ada di ruang panggung depan. Nah, yang sebenarnya terjadi dalam teori dramaturgi Irving Goffman itu adalah yang real, itu adalah ada di panggung belakang. Nah, di panggung belakang ini tentu dalam penentuan cawapres jauh lebih kompleks ketimbang apa yang kita saksikan di panggung depan. Karena melibatkan satu adalah penentuan cawapres untuk memenuhi syarat teknis pencapresan. Karena ada presidensial threshold 20-25%. Nasdem baru kurang lebih sekitar 9%. Artinya masih memerlukan dua partai menengah. Nah, dua partai menengah lain yang selama ini PDKT dengan Nasdem, Demokrat dan PKS, itu dari sisi kursi tidak terlalu berbeda dengan Nasdem. Nasdem 59 kursi, kemudian PKS dan Demokrat kurang lebih antara 50 sampai 54 kursi. Jadi tidak terlalu berbeda. Nah, di situ pasti ada ruang negosiasi terkait siapa yang menjadi cawapres. Apakah dari Demokrat, ataukah dari PKS, atau bukan dua-duanya. Karena dua partai ini relatif berbeda tipis.
Nah, di situ seninya bernegosiasi yang tadi Bung Willy sebut ya. Nah, yang kedua itu bagaimanapun kan bukan sekedar bisa menominasikan Anies Baswedan. Nominasi ini harus menjadi paket kemenangan atau winning ticket. Nah, untuk winning ticket kalau kita lihat hasil survei tidak ada capres yang bisa memenangkan dalam satu putaran. Artinya cawapres menjadi penting dalam konteks pemenangan. Dia bukan sekedar tambal sulam. Dia menjadi penentu kemenangan. Nah, siapa bakal cawapres Anies yang potensial memenangkan 2024? Ya harus dilihat nama-nama yang potensial menambal kekurangan elektoral Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan itu lemah di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Padahal dua provinsi ini adalah dua provinsi yang menentukan pilpres siapa yang menang secara nasional sejak 2004 sampai sekarang. Artinya argumen yang kedua adalah argumen elektabilitas. Nah, yang terakhir adalah argumen logistik. Pak Burhanuddin, tapi kalau melihat peta politik beberapa bulan atau beberapa waktu belakangan begitu, kita ketahui Rapimnas Demokrat mengusung AHY, tapi diketahui juga AHY ini akan jadi cawapres. Apakah ini juga menjadi sinyal bahwa nama AHY jadi target besar begitu untuk bisa mendompleng Anies Baswedan atau bergabung dengan Anies Baswedan dalam koalisi atau strategi Nasdem memenangkan Pilpres ini? Lagi-lagi jawabannya ketiga argumen yang tadi saya sebut dalam menentukan cawapres. Satu, argumen teknis nominasi pencapresan. Nah, AHY bisa membantu karena Demokrat punya kursi. Tetapi tidak cukup, sekali lagi perlu PKS. Nah, PKS rela nggak kalau misalnya AHY yang dicawapreskan untuk mendampingi Anies Baswedan? Sementara PKS tidak punya tokoh yang masuk dalam nominasi. Yang kedua, argumen elektabilitas. AHY punya nggak elektabilitas yang cukup? Nah, kalau kita lihat survei-survei, AHY kurang lebih sekitar 3%-an. Nah, artinya apakah mencukupi buat Anies sehingga Anies bisa menjadi winning ticket kalau didampingi oleh AHY? Nah, lagi-lagi lihat kelemahan Anies secara elektoral di mana? Di Jawa Tengah sama Jawa Timur, itu kantongnya NU. Nah, yang ketiga, AHY punya nggak logistik? Nah, pola tiga penentuan tadi itu bisa dipakai untuk melihat nama lain yang diusung sebagai bakal calon cawapres yang mau dijodohkan dengan Anies. Jadi bukan AHY saja. Jadi misalnya kalau PKS mengusung Saiku atau Salim Segaf, punya nggak syarat untuk menutupi kekurangan nominasi pencapresan? Punya nggak argumen elektabilitas dan logistik? Jadi supaya lebih adil daripada kita melihat orang per orang dalam mengukur siapa cawapres yang tepat buat Anies Baswedan. Berbicara soal winning ticket, saya kembali ke Bang Willy. Bang Willy, terakhir dengan mengusung Anies Baswedan menjadi calon atau bakal calon presiden dari Partai Nasdem, apakah optimistis ini akan menjadi kemenangan Nasdem di Pilpres 2024? Di penutupan tadi kita minta kita berusaha, berikhtiar. Ada kata pepatah orang Medan mengatakan ora et labora. Ini menyembahkan suatu hal yang optimal, bekerja secara maksimal, sembari meminta ridho pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada orang yang pergi bertanding tanpa sebuah objektif menang ya. Itu sebuah kekonyolan saja. Nah, tentu proses ini harus kami lakukan. Sebuah langkah sudah kami ayunkan, semoga ini menjadi sebuah hal yang baik ya. Dan ini tinggal bagaimana kemudian langkah-langkah berikutnya yang dibilang oleh Mas Burhan tadi, bagaimana membangun koalisi, tidak hanya cukup mendeklarasikan saja ya, baru sebagai sebuah langkah pertama, tapi langkah berikutnya cukup menentukan. Tapi setidak-tidaknya apa yang dan persembahkan hari ini adalah sebuah lembaran baru bagi proses politik Indonesia, pembelajaran politik Indonesia, berikan putra terbaik, why not the best, sehingga standar pemimpinan nasional kita itu memiliki sebuah standing level tertentu bagi yang masyarakat Indonesia. Itu Puspa. Baik, masih ada cukup waktu untuk melakukan safari politik dari Partai Nasdem. Kita lihat nanti beberapa waktu ke depan seperti apa kejutan-kejutan mungkin yang diberikan Partai Nasdem mengingat
Anies Baswedan menjadi calon presiden atau bakal calon presiden dari Partai Nasdem di 2024. Terima kasih banyak narasumber saya sore hari ini ada Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat. Salam. Oke, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.